Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan, saya tak nyocokkan suaranya sama mic-nya sebentar. Echonya dihabiskan, triple-nya tambahi sedikit, bass-nya kurangi dikit. Cek 1 2. Pun cekap, jazakumullah khairan. Begini sudah lebih jelas suara saya? Alhamdulillah. Pertama-tama saya ngajak semuanya syukur. Alhamdulillah kita hidup sehat. Nyatanya sehat, yaitu percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sehat. Perkara badan ada yang greges, masuk angin, flu, ya itu nggak jadi masalah. Karena buat orang yang beriman, penyakit itu anugerah. Walaupun tampaknya musibah. Penyakit itu anugerah, walaupun tampaknya musibah. Karena sejatinya musibah itu juga anugerah. Mengagumkan. Kalau dapat nikmat ya syukur, dapat musibah ya bersabar. Dosa-dosanya dihapuskan, pangkatnya diangkat. Lah anehnya ini beberapa minggu ini kok umat Islam di Indonesia loh. Umat Islam di Indonesia kok takut corona, ya memalukan saudara-saudara. Lawang mati siap kok bek corona wedi dulu ya. Iya, umat Islam Indonesia itu dikenal pejuang-pejuang, ngusir penjajah, modal bambu runcing, bahkan nggak punya bambu siap. Lah kena makhluk yang namanya corona nggak ketokan cilik gitu ya, takutnya luar biasa. Padahal corona maksimal adalah mati, dan nggak kena corona jenengan ya tetap. Makanya gitu aja kok. Gara-gara corona sebelahnya batuk langsung disuudoni. Duh, kiai kelihatannya terjangkit. Kiainya batuk, kiainya disuudoni. Bunyainya rodok, badannya panas, santriwatinya langsung ngomong, bunyai, periksakan bunyai, hati-hati corona. Waspada itu boleh, tapi kalau berlebihan namanya sakit jiwa, saudara-saudara. Namanya sakit jiwa. Orang waspada itu bagus, tapi kalau ketakutan namanya kurang iman. Makanya malam hari ini sebelum pengajiannya dimulai, dandani iman dulu. Nanti kalau kita imannya nggak bener, ngajinya nggak manfaat. Ya ngajinya nggak manfaat, nggak ada barokahnya. Barokahnya sedikit. Karena ilmu hanya akan masuk ke dalam hati yang percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu hanya akan masuk ke dalam hati yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu hanya akan singgah dan menetap di jiwa yang jiwa itu tidak takut kepada ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya untuk hadirin semua dan pemirsa, takut gak sama corona? Gaya. Katanya gak takut.
parani buhawa. Takut nggak sama corona? Itu sombong namanya. Itu namanya sombong. Tugas kita adalah waspada terhadap segala hal. Dan untuk muslim, SOP menghadapi penyakit model apapun itu simple. Satu, jalankan ajarannya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Sehat-sehat. Kenapa? An-nadhafatu minal iman. Makanya sejarah sahabat jatuh sakit itu hampir nggak ada. Kecuali sakit takdir. Sakit mau meninggal dunia. Sahabat Nabi waktu hidup itu dokternya bingung karena nggak pernah tugas. Ya, dokternya sepi. Kenapa? Karena sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidupnya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, hati kita menghadapi apapun, pokoknya hati ditoto, iman. Tidak ada satupun yang bisa kena kepada seorang makhluk kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang jadi dokter, jadi perawat, kalau ngurusi pasien yang sakit jangan takut ketularan. Karena penyakit tidak bisa nulari, walaupun nempel, kalau belum payahnya sakit tidak akan sakit. Tapi yang jauh, kalau udah waktunya sakit, walaupun nggak ada yang nulari, akan kena penyakit. Sebab sakit nggak sakit bukan urusan ketularan, tapi diizinkan atau tidak. Nah, makanya kita gampang saja dongo, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintanya bagaimana? Alhamdulillah, para habaib, para kiai dengan berbagai macam organisasinya, khususnya Nahdlatul Ulama, itu punya satu sholawat, satu itu saja cukup. Pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, khususnya bahkan dunia, dengan satu sholawat ini insya Allah penyakit model apapun, khususnya penyakit hati, akan sembuh. Mari kita baca bersama-sama dulu, baru nanti kita ngaji. Ini muqaddimah. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo lagi bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma barik. Selesai. Orang NU kok takut corona? Iya, Ahlus Sunnah wal Jamaah kok takut penyakit? Takutnya hanya sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya judulnya nggak ada orang-orang soleh ngeluh kena penyakit. Yang ada itu penyakitnya diajak ngobrol. Penyakit saya, kiai itu kok berhenti ngajar gara-gara sakit? Nggak ada. Kecuali memang udah betul-betul badannya tidak kuat. Sakit yo ngajar, sehat yo ngajar. Hidupnya digunakan untuk belajar dan mengajar, cari ilmu dan menebarkan ilmu. Alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah. Gara-gara corona seperti yang saya sampaikan, Masya Allah, umat Islam lupa kalau ini bulan Rejab. Betul kan? Umat Islam lupa kalau habis Rejab ada Sya'ban, habis Sya'ban tiba-tiba Ramadan. Gara-gara corona itu lali kalau Rejab. Padahal bulan Rejab ini bulan yang datangnya setahun sekali. Bulan yang agungnya luar biasa. Bulan yang mulianya Masya Allah. Makanya Allah pilih bulan ini sebagai bulan janjinya Allah mempertemukan dirinya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Rajab ini Kanjeng Nabi ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Rajab ini Kanjeng Nabi ketemu dengan semua Nabi dan Rasul. Ketemu dengan semua Nabi dan Rasul. Di bulan Rajab ini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Di bulan Rajab ini kita mulai disuruh minta berkah. Bulan yang lain kita nggak disuruh minta barokah, nggak disuruh minta barokah. Tapi begitu masuk Rajab diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Kanjeng Nabi yang ngajari SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sumbernya berkah. Tapi beliau mengatakan Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab, berkati kami juga di bulan Sya'ban, dan tolong sampaikan kami pada bulan Ramadan. Gara-gara corona lupa ini Rajab. Makanya malam hari ini saya mengajak diri saya dan hadirin, singkirkan corona dari Indonesia. Singkirkan corona dari medsos. Singkirkan corona dari kampung-kampung kita. Singkirkan corona dari obrolan kita. Masya Allah. Gara-gara takut sama corona, ke masjid dulu. Kamu jangan ke masjid dulu. Kamu jangan ikut sholat jamaah dulu, nanti kulari tonggomu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara corona, yang datang pengajian saling mencurigai kanan dan kiri. Begitu kiainya pakai mantel, dikira lagi sakit, dikira lagi kena macam-macam. Buang semua itu. Pokoknya sekarang corona dari Indonesia nggak ada. Corona sudah hilang. Indonesia nggak ada corona, walaupun ada. Paham maksudnya nggak? Nggak ngurus. Karena urusan kita sholat ngaji, sholat ngaji, sholat ngaji, ngerti-ngerti mati. Dah. Indonesia itu paling hebat. Kalau ada orang meninggal dunia, jawabannya nggak mungkin mati gara-gara corona, musyrik itu. Mati itu ya gara-gara dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau Indonesia ini umat Islamnya ada tetangganya meninggal dunia, jawabannya umur ente. Takdirnya sudah datang. Malaikat udah menjemput. Ajalnya sudah tiba. Gampang. Gak pernah menyalahkan penyakit. Yang lucu tuh kalau ada orang meninggal dunia, penyakit yang disalahkan. Usia dia, orangnya masih muda, jantungan, mati gara-gara sakit jantung. Begitu ada orang yang masih muda, seger, gak punya penyakit, meninggal dunia, jawabannya kesian dia meninggal dunia. Gara-gara apa? Jantungnya mandek. Ya namanya mati ya jantungnya mandek. Gak ada kata yang lain, jantungnya berhenti. Hidupnya olahraga, dokter mengatakan sehat. Dia meninggal dunia. Hidupnya gak pernah olahraga, hidupnya makannya gak sehat. Allah bilang umurmu 100, juga mati. Ya, walaupun orangnya penyakitan, penyakitnya mungkin 200 penyakit kumpul di tubuhnya, gak mati-mati. Nah, yang sehat kok mati. Ada enggak yang seperti itu? Banyak.
Kalau nggak percaya tanya sama dokter-dokter di rumah sakit. Itu dokter itu yang jaga di rumah sakit, kebanyakan itu pasien yang sakit nggak mati-mati, yang jenguk dikabarkan mati. Baru kemarin seminggu yang lalu jenguk saya. Bisa sakit dah, pokoknya nggak usah ngurus corona dan kawan-kawannya. Penyakit banyak, penyakit macam-macam. Kalau sakit, yo disabari, sabari. Kemudian ikhtiar berobat dan jangan tinggalkan yang namanya doa, minta sama Allah Ta'ala. Kalau sehat, doakan yang sakit biar sehat, yang sakit biar sembuh. Jaga diri, jangan sampai cari penyakit dengan cara jalankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Oh, Nabi itu ngajari, saya waktu di pondok itu ada satu yang saya terima dari kakak kelas saya. Itu Nabi ngajari kalau mau makan suruh cuci tangan. Mau makan suruh cuci tangan. Ada riwayat lemah mengatakan siapa yang makan cuci tangan dulu tidak akan fakir, gak akan miskin. Jadi dulu tuh saya kalau cuci tangan nawa itu sugih. Nawa itu sugih. Jadi resep kaya kalau mau makan cuci tangan. Mau makan cuci tangan, niat biar sugih, biar tidak fakir, gak miskin. Maknanya hadis itu banyak, tapi setelah saya pelajari ya betul. Kalau orang mau makan cuci tangan, itu gayanya gaya orang kaya. Betul kan ya? Gayanya sudah gaya orang kaya. Kemudian tubuhnya kalau ada penyakit-penyakit nempel dengan cuci tangan, niat sunnah Nabi, gak usah ruwet pakai yang namanya apa itu loh ya, pencet-pencet mengandung zat-zat kimia itu ya. Gak usah. Air nih asli dari bumi dan turun dari langit. Begitu jenengan niati ikut sunnah Nabi, itu nilainya apapun, obat model apapun. Kenapa? Begitu ketempelan sunnah Nabi, di situ ada barokah. Di situ ada barokah. Tapi umat Islam sekarang lebih percaya dengan cairan kimia daripada air yang asli produk ilahi. Lebih percaya pada cairan kimia daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Ambil air, tapi nawaitu, saya niat ikut sunnah Nabi, berkahnya akan muncul. Di situ sugih. Nah, itu salah satu makna. Siapa yang mau cuci tangan, nanti dia akan terhindar dari kefakiran. Kemudian kita diajarkan wudhu. Satu hari minimal 5 kali. Minimal 5 kali. Bahkan buat orang yang bisa jaga wudhu, disunahkan tajdidul wudhu, disunahkan mengulangi wudhu. Nah, kalau hidupnya wudhu terus, berarti seluruh anggota tubuh yang terbuka, yang interaksi dengan manusia bersih karena kena air. Tapi bukan sembarang air. Air yang sudah ada nih, niat untuk bersuci, untuk mengangkat hadas. Maka di situ airnya jadi barokah. Maka begitu air itu ketempel niat ikut Nabi, airnya jadi berkahnya luar biasa. Tapi kita kok nggak percaya sama wudhu. Kita nggak punya semangat dalam berwudhu. Kita kurang percaya yang namanya barokah. Nah, inilah yang akan saya bahas malam hari ini. Penyakit akhir zaman ini banyak kita yang sudah lupa sama berkah. Banyak yang sudah lupa sama berkah. Boleh saya nanya, percaya enggak berkahnya orang tua? Percaya enggak kalau orang tua itu berkahnya paling banyak? Percaya? Saya mau nanya sama yang muda-muda, pilih mana? Istri yang dipilihkan oleh orang tua atau istri yang kamu pilih sendiri? Iya toh? Berarti yang pilih sendiri, begitu kan ya? Mungkin yang kamu pilih bagus, mungkin yang kamu pilih cantik, mungkin yang kamu pilih solihah, mungkin. Tapi yang dipilihkan sama bapak ibu kita, dipilihkan bapak ibu kita,
Asal itu tidak bertentangan dengan syariat, di situ ada barokah. Perempuan itu kalau kurang pinter tapi berkah, luar biasa. Tapi kalau perempuan itu pinter nggak berkah, juga luar biasa. Nyekso dulur. Pinter kok nggak berkah, itu azab. Nggak berkah, mulai minteri suaminya. Merasa lebih pandai dari suaminya. Lihat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nenek saya. Oh iya, bangga toh ya. Nenek saya, orang lain kalau punya nenek dibangga-banggakan. Saya anak bekti, pengen jadi anak bekti ya bangga dengan nenek saya. Nenek saya, dan itu ibu jenengan, ibu saya juga. Juga nenek jenengan secara syariat, betul ya? Nenek saya secara nasab, nenek setiap muslim secara syariat. Al-Quran mengatakan, dan istri-istri Nabi adalah ibunya orang-orang yang beriman. Berarti juga ibu kalian, ibu saya, ibu kita secara syariat. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu wanita yang cerdasnya luar biasa, pinternya luar biasa, sugihnya luar biasa, cantiknya. Jangan lihat orang-orang cantik di dunia saat ini, nggak ada yang bisa mengalahkan nenek saya. Makanya cucunya gantengnya seperti ini. Loh iya kan, bibirnya unggul kok ya. Wajar kalau jadinya seperti ini. Sayyidah Khadijah itu cuantik pol. Makanya walaupun janda beranak dua usia 40 tahun, jangan kamu samakan dengan gadis umur 70 tahun yang ada saat ini. Gadis 70 tahun yang ada saat ini kalah dengan Sayyidah Khadijah yang umurnya 40 tahun. Walaupun sudah punya anak dua. Makanya Sayyidah Khadijah dilamar banyak pria. Gimana tidak, Pak? Cantik, solihah, sugih, pinter, baik hati, akhlak mulia. Saya yakin pria-pria di Bekasi kalau ada perempuan yang punya detil seperti itu dan statusnya janda akan diperbutkan. Saya mau nanya Pak, jujur Pak, kalau di kampungmu ada perempuan cantik, suaminya barusan meninggal dunia, masa iddah habis. Masa iddah udah selesai. Cantik, pinter, solihah, duitnya banyak. Kira-kira kamu kalau jadi suaminya mau tidak? Mau ya? Mau. Masalahnya itu wanitanya yang nggak mau. Wanitanya ya milih toh ya. Milih. Nggak mau. Begitu ketemu Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah yang ngoyak-ngoyak. Aku pengen nikah dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita menikah. Wanita kaya raya, konglomerat, bahkan julukannya Ratu Mekah. Menikah dengan seorang pemuda yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Sayyidah Khadijah kemudian yang pintar ini sombong? Tidak. Bahkan mengatakan kalau bahasa anak muda zaman sekarang, sayang, aku adalah milikmu dan seluruh hartaku adalah milikmu. Silahkan pakai sesukamu. Perempuan model begini sudah habis, saudara-saudara. Aku adalah milikmu, hartaku milikmu, pakai sesukamu. Ini udah enggak ada. Yang ada sekarang, kalau perempuannya punya duit, mau nikah buat perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah. Sebelum menikah kau udah buat janji kalau cerai. Nanti kalau cerai, lu gitu. Ini mau nikah ya. Mau nikah buat perjanjian nanti kalau cerai. Ini adanya ya akhir zaman ini. Hartamu bagi dua buat aku. Masya Allah. Ada enggak yang model begini? Oh jangankan kok yang begitu. Oh itu ibu-ibu itu sebagian ada, tapi yang hadir ini insya Allah tidak, yang nonton juga tidak, entah adanya di mana. Amin, Allahumma amin. Itu kalau dirinya diserahkan ke suaminya, PN aku. Tapi tabungan kojo. Dirinya diserahkan untuk suaminya, aku halal untukmu. Tapi kalau duitku jangan. Berarti duitnya sama dirinya mahal. Duitnya, ini aneh ini.
Anehnya luar biasa. Sayyidah Khadijah nggak begitu. Bang, aku milikmu. Nurut. Ilmunya dibuang. Kau imamku. Aku ikut bersamamu. Ini namanya wanita yang cerdas tapi barokah. Makanya semua yang dilakukan umat Islam sampai kapanpun, Sayyidah Khadijah dapat pahala yang luar biasa. Karena beliaulah wanita pertama yang mendermakan seluruh hartanya untuk Bu, siap mendermakan hartanya buat suaminya? Tidak. Masya Allah, jawaban jujur tidak. Lebih baik jujur daripada dusta di pengajian. Karena dusta di pengajian dosanya berlipat-lipat. Nah zaman sekarang ini banyak yang gak cari barokah. Makanya begitu orang tuanya ngasih jodoh, milihkan jodoh. Banyak wanita yang nolak. Kalau ibu carikan jodoh pria buat aku, silakan ibu yang nikah dengan dia. Aku mau cari jodohku sendiri. Aku punya pilihan sendiri. Jawaban salah. Kalau jawaban cerdas begini, ibu, bapak, alhamdulillah sudah bersedia mencarikan jodoh buat saya. Tapi tolong ibu dan bapak jangan merendahkan diri ibu dan bapak sendiri. Maksudmu nak, masa anak ibu cuma dicarikan jodoh satu? Seperti gak laku saja. Pilihkan 10 untukku, nanti aku akan pilih. Pinter tuh namanya. Bapak ibunya suruh milihkan 10 orang, nanti dia yang milih. Nah kalau kita niat taat sama orang tua, di situ ada berkah. Saya ini saksinya. Alhamdulillah, sekarang saya ceramah di sini lagi. Dan ceramah di mana-mana. Niatnya cuma satu, bekti sama orang tua. Gara-gara apa? Gara-gara saya pengen kuliah, nggak boleh kuliah jauh-jauh. Saya nurut. Terus saya nyantri sebentar 6 bulan. Terus cuma nemeni ibu bapak saya rumah masjid. Tapi orang tua saya senang. Hasilnya apa? Alhamdulillah. Sekarang yang kuliah saya kuliahi. Bahkan yang kuliah juga ikut kuliah sama saya. Sebagian nonton YouTube malam hari ini. Sebagian juga hadir di tempat ini. Orang-orang yang punya gelar, ya, kemudian ngajar di berbagai universitas, nyatanya ya belajar juga sama saya. Gara-gara saya pinter? Tidak. Saya ini bodoh, super bodoh. Makanya belajar terus. Tapi ketempelan tahu. Berkah itu apa? Kalau kita nyantri pasti tahu. Al-barakah an-numu. Berkah itu sesuatu yang tumbuh. Namanya tumbuh yang gak bakal habis. Tumbuh terus. Tambah besar, tambah banyak. Itu namanya barokah. Makanya ikhwani rahimakumullah, di bulan Rajab ini kita disuruh minta berkah. Kenapa? Karena nanti kita akan masuk bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu bulan bagi-bagi barokah sebanyak mungkin. Pesennya itu dari Rejab. Itu kalau jenengan buka aplikasi online. Aplikasi online tahu? Ya. Ini sekarang kan ada juga yang dulu kalau handphone mau beli handphone baru, handphonenya belum keluar, itu ada tulisannya PO, pre-order, pesan dulu, betul ya? Pesan dulu, bayar dulu, nanti tanggal sekian barang bisa diambil, betul? Nah, berkahnya itu untuk Ramadan, PO-nya dari Rajab, pre-order dari Rajab. Makanya yang Rajab ini nggak minta berkah, titenono. Ramadannya pasti biar, nggak dapat berkah. Hidupnya Ramadan cuma turah turu, cuma tidur. Nggak dapat berkah seperti yang lain. Yang lain khatam Al-Quran 5 kali satu hari, yang lain khatam Al-Quran selama Ramadan 20 kali. Dia bahkan hadir majlis khataman enggak. Jangankan menghatamkan, hadir majlis khataman juga tidak. Kenapa?
ketularan barokah, nggak dapat barokah. Kenapa nggak dapat barokah? Yang lain dari Rajab sudah pre-order, dia nggak pre-order, sehingga kehabisan stok. Paham maksudnya? Sengaja saya pakai bahasa begini karena ini wajah-wajah online semua ini. Biar mudah dipahami. Pesan dari sekarang dari Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Aneh loh. Rajab minta berkah, Sya'ban minta berkah, udah Ramadan. Kenapa? Karena kalau Rajab sama Sya'ban udah pesan, Ramadan tinggal terima. Asal kamu nyampe, terima, selesai. Nah, coba saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Tahun lalu itu tarawihnya jenengan ikut yang 20 rakaat 10 juz seperempat atau 8 rakaat kulhu ina ataina. Saya nggak ngomong jelek dan baik karena namanya orang sholat semuanya baik. Tapi kalau rakaatnya lebih banyak, insya Allah lebih baik. Betul. Kalau berdirinya lebih lama, ya insya Allah lebih baik. Lah Ramadan yang lalu dan Ramadan sebelumnya, tarawih kita ini cari yang cepat atau cari yang lama? Saya mau nanya boleh? Kalau ada orang ngomong begini, oh saya tarawih 8 rakaat itu yang terbaik. 8 rakaat itu yang terbaik. Yang di Mekah itu tarawihnya berapa rakaat? 20 rakaat. Terus dia mau ngomong, oh saya lebih bagus dari yang di Mekah. Kira-kira orang ini waras atau sakit jiwa? Paham maksud saya? Jadi kalau kita waras, kalau saya waras, saya sholatnya 8 rakaat atau saya sholatnya 20 rakaat, saya pasti akan ngomong 20 rakaat saya nggak bisa dibandingkan yang di Mekah. Betul kan ya? Suatu di Mekah itu berkahnya lebih banyak, jumlah rakaatnya juga lebih lama, walaupun sama-sama 20, jumlah jamaahnya lebih banyak. Padahal sholat itu kalau semakin banyak jamaahnya, semakin banyak pahalanya, semakin mulia tempatnya, semakin besar pahalanya, semakin lama berdirinya, semakin banyak pahalanya. Pertanyaan saya, dari Ramadan sampai Ramadan jujur saja, tarawih kita ini model bagaimana? Jawabannya adalah kamu belum pesen di bulan Rajab. Di bulan Rajab belum pre-order berkah Ramadan. Pre-ordernya dari sekarang. Cek lagi. Dari tahun ke tahun kita ini khatam Al-Quran Ramadan berapa kali? Kenapa kita ngantuk-ngantuk? Betul. Cek tuh Ramadan. Kalau katanya perut lapar ngantuk, anehnya perut lapar diajak ngaji ngantuk, diajak nonton TV nggak ngantuk. Perut lapar sama-sama buka handphone, Perut lapar buka handphone, main WhatsApp dan game nggak ngantuk. Begitu buka handphone aplikasi Al-Quran ngantuk. Hadir nggak orangnya nih? Ya kita ini nggak usah nuduh orang lain. Kenapa jadi waktu kita di Ramadan nggak barokah? Kenapa kita nggak bisa ibadah maksimal? Kenapa kita doanya nggak bisa semakin banyak? Padahal di bulan Ramadan harus semakin banyak ibadah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah, seorang ulama yang hidup kurang lebih 200 tahun yang lalu. Salah satu wiridnya tiap hari baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat yang seperti itu, satu hari 120.000 kali. Salah satu wiridnya loh ya. Itu cuma salah satu. Wiridnya banyak. Ya, wiridnya banyak. Mau Ramadan, akhir Sya'ban, anak-anak beliau dikumpulkan. Dipanggil satu persatu kumpul. Diajak rapat. Ini Habib Abdullah ini selaku ayah ngomong sama anak-anaknya. Anak-anakku, di bulan Ramadan itu kita diperintahkan Nabi SAW untuk memperbanyak ibadah. Nah, Bapak ini waktunya sudah habis buat ibadah. Jadi minta tolong kalau kamu punya waktu luang sedekahkan ke Bapak.
Karena Bapak mau cari nambah amal di Ramadan nggak bisa. Amal Bapak nanti di Ramadan sama dengan bulan yang lain, karena semua waktu Bapak sudah buat ibadah. Pertanyaan saya, nah kita kalau Ramadan sama yang nggak Ramadan, kira-kira amalnya nambah atau tidak? Nambah. Ada satu amalan yang nambah terus itu. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Jadi nanti Ramadan amalan yang paling tampak nyata nambah adalah tidur. Makanya di masjid-masjid banyak orang, Masya Allah, sudah tidur di masjid pula tidurnya. Padahal tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ini karena nggak pernah nyantri. Beda kalau di pesantren diajari betul tidurnya orang puasa ibadah. Orang yang puasa matanya dari yang haram, puasa telinganya dari yang haram, puasa mulutnya dari yang haram, puasa pikirannya dari yang haram. Ya, kemudian kalau berbuka juga dia puasa betul, bukanya nggak jor-joran, nahan nafsu, sahurnya nahan nafsu, malam harinya ibadah luar biasa, siang harinya ibadah, tidak mau tidur, maunya sholat, ngaji, zikir terus. Nah karena capek, akhirnya tertidur. Itu yang dilakukan sahabat. Nah karena tertidur, sahabat gelo. Gelo itu bahasa Indonesianya apa? Nyesel. Ya sahabat menyesal. Kenapa tadi saya tertidur? Kok tidak sholat? Kok tidak zikir yang banyak? Maka Nabi bersabda SAW, naumus shaim ibadah. Tidur kamu tadi itu dalam keadaan puasa, jangan khawatir ibadah. Jadi naumus shaim ibadah itu tidurnya sahabat yang kalau melek digunakan untuk sholat, kalau melek digunakan untuk zikir, kalau melek digunakan untuk baca Al-Quran. Maka kalau tidurnya di ibadah. Sementara kita puasa, kalau melek ya nggak ngaji, kalau melek ya nggak sholat, kalau melek ya nggak zikir, kemudian tidurnya nambah, kemudian ngomong tidur saya ibadah. Hoax, saudara-saudara. Itu namanya hoax. Gagal paham, namanya gagal paham. Jelas maksud saya? Alhamdulillah, saya udah bicara 40 menit kurang beberapa detik. 40 menit. Padahal ceramah baru dimulai. Loh ya kan baru mulai ini, baru bahas masalah barokah. Jadi siap pre-order barokah? Makanya habis sholat dibaca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pengen ketemu sama Ramadan, kuncinya di situ. Nah ini ada ketemu puasa itu kok gelo, menyesal ketemu Ramadan karena auzubillah min dzalik. Ayo kita rubah, pasang hati yang benar. Ramadan sudah dekat, jangan terganggu sama corona dan kawan-kawan ya. Pokoknya saya fokus sama Ramadan. Rajab saya mau minta yang namanya barokah, pesen berkah. Maka sebelum dilanjutkan, alhamdulillah ada teh di depan saya. Tehnya pengajian itu konon katanya barokah. Maka kalau udah ada barokah di depan, jangan biarkan dia sendirian, saudara-saudara. Alhamdulillah. Nikmat. Betul. Silakan diminum sesuai hidangan masing-masing. Yang dapat air yang minum air. Insya Allah barokah. Alhamdulillah. 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 Nah, saya mau nanya, kebanyakan kita ini sekarang cari berkah atau cari duit? Bapak-bapak, ibu-ibu selaku orang tua, anaknya lulus kuliah perempuan,
terus dilamar seorang pria baik-baik, segera nikahkan atau tunda? Kalau yang paham langsung jawab, alhamdulillah jodohnya datang, insya Allah hidupnya berkah. Yang nggak paham ngomong, yang nggak paham, kamu itu saya sekolahkan dari playgroup TK, SD, SMP, SMA, kuliah, baru lulus kok mau langsung nikah? Kerja dulu. Kerja dulu. Anak perempuan jodohnya datang suruh kerja dulu. Ini kadang orang tua nggak jelas. Nggak jelas. Nggak jelas. Kenapa? Kerja dulu. Golek duit. Masya Allah. Bu. Bu. Pilih pria banyak duit atau pria berkah? Ibu-ibu, pilih pria yang duitnya banyak atau pria yang berkahnya banyak? Apa? Yang duitnya banyak, berkahnya banyak. Rakus. Lah apa-apa. Rakus dalam kebaikan bagus ya. Tapi itu tanda ketakutan. Takut nanti kalau dapat orang yang berkahnya banyak tapi gak punya duit. Nah ini gagal paham juga ini. Karena gak ada judulnya manusia berkah gak punya duit. Manusia berkah itu walaupun gak punya duit selalu ada duit. Iya. Ya. Jangan kalau tahu nasihatnya Mbah Yai Husain Ilyas Mojokerto. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan kesehatan dan ketaatan. Mbah Yai Husain Ilyas itu salah satu nasihatnya mengutip nasihatnya bapaknya Abu Nawas. Bapaknya Abu Nawas itu ngomong, "Nah, kamu jangan pengen jadi apa-apa. Jangan pengen jadi sesuatu. Jangan pernah pengen jadi sesuatu. Dan kalau kamu nggak jadi sesuatu, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Yang penting kamu punya wibawa. Yang penting kamu punya wibawa." Nah kalau kita lihat Mbak Yai Husain Ilyas itu ya Masya Allah, rumahnya ya biasa-biasa saja. Tapi kalau Jumat yang ngaji 11.000 orang kurang lebih. Bahkan kalau saya simak video begini, alhamdulillah kata beliau, pergi ke Mekah udah 55 kali. Istri saya 52 kali. Anak saya punya rumah semua dan setiap rumah ada mobilnya. Jadi kalau datang ke sini itu halaman jadi seperti terminal, kata Husain Ilyas. Simple. Hidup beliau cari barokah. Hidupnya cari barokah. Jadi nggak ada judulnya orang berkah itu nggak punya duit, nggak ada. Duit itu nyari orang yang berkah. Boleh saya kasih contoh? Boleh. Saya di Madinah, saya kan barusan pulang umroh. Alhamdulillah. Jadi saya sampai dari Madinah ke Mekah, selesai saya umrohnya, masuk kamar hotel ada pengumuman. Ya, seluruh jamaah umroh dari seluruh dunia ditutup gitu ya. Nah waktu saya di Madinah itu ada teman-teman mahasiswa Indonesia yang kuliah di Madinah. Ya, alhamdulillah itu punya perkumpulan sholawat. Mahasiswa Indonesia di Madinah itu punya perkumpulan sholawat. Saya minta tolong antarkan saya, pengen keliling ke tempat-tempat yang berkah di Madinah. Karena Madinah semuanya barokah. Tapi tempat yang saya katakan berkah itu yang punya nilai sejarah karena berhubungan dengan pribadi langsung Nabi Muhammad SAW. Semua tempat di Madinah barokah, tapi yang ini lebih khusus. Ya lebih khusus. Diantarkan saya naik mobil gratis, mobilnya karena mobilnya mahasiswa. Ya, nah orang Mekah, orang Madinah itu cari mobil yang bagus susah. Mobilnya mereknya bagus semua, tapi bentuknya jelek-jelek. Jadi mobil kalau di sini harganya 2 miliar, ya di sana jadi grade.
Teman saya naik Grab itu bingung. Karena Grabnya dinaikin mobilnya harga 2 miliar. Terus kalau dilihat mobilnya itu luarnya pesok. Ya, kadang kacanya diganti plastik. Padahal mobil-mobil mahal. Kenapa? Karena orang-orang Mekah sama Madinah itu paham, mobil itu kendaraan, fungsinya dinaiki, bukan disawang. Kalau kita kan lain, mobil dilihat. Jadi kalau mobilnya pesok, artinya ikut pesok. Kan bodoh kita. Mobilnya kegores, artinya ikut kegores. Orang Mekah mobilnya pesok, artinya nggak pesok. Alah, mobil kok. Gampang, nggak ruwet. Nah saya naik mobilnya mahasiswa ini, mobilnya bagus. Iya, keren. Rupanya mahasiswa kita udah ketularan ilmunya orang Mekah dan Madinah. Walah kendaraan kok, bukan barang mewah. Masya Allah. Nah, setelah keliling-keliling, saya minta tolong. Ayo saya mau makan daging onta yang enak, yang nggak perengus. Yang kalau makan daging onta sama daging kambing itu rasanya sama gitu. Diantarkan makan daging onta rasanya lebih enak dari daging kambing. Gak kerasa kalau itu onta, perengusnya nggak ada. Saya ngomong, pesankan sekian nampak. Saya yang bayar, ya awas, aku sudah bayar. Ini uang, siap. Begitu selesai, saya kasih uang, tolong nih bayarkan. Jawabannya, sudah Bib. Padahal ini mahasiswa ya duitnya pas-pasan. Sudah Bib. Kalau sudah gimana? Saya tahu kamu ini ya pas-pasan duitnya. Udah, ini pakai uang saya. Gak apa-apa Bib, pas-pasan gak masalah. Tapi kami ngalap barokah. Kami cari berkah. Gara-gara meyakini saya sebagai cucu Nabi ada berkah Nabi. Nah itu mahasiswa-mahasiswa mau ngasihkan duitnya. Karena cari barokah. Makanya orang itu kalau punya berkah dicari sama duit. Bu, pilih mana? Pria banyak duit atau pria yang banyak berkah? Alhamdulillah sudah berubah sekarang. Berkah. Karena udah paham kalau berkah banyak duit. Banyak duit. Makanya Nabi, ya, seorang Nabi Allah lagi mandi. Lah kok di Sahih Bukhari ya, di Sahih Bukhari ada belalang emas. Belalang emas jatuh dari langit. Langsung diambil sama Allah Ta'ala, ditegur. Ya. Apa belum cukup? Kok masih ngambil belalang emas? Jawabannya apa? Laginan li, ya Allah, aku tidak pernah merasa cukup dari berkahmu. Gak pernah merasa cukup dari berkahmu. Makanya berkah sama duit itu cedak. Berkah sama duit cedak. Makanya kalau kita berkah, jangan takut sama duit. Duit itu malah nih barokah. Sinyalnya hilang. Jadi harus saya sentuh ulang, tik, nyambung. Saya ulangi pemirsa, tadi sempat terputus. Ulangi dikit boleh ya? Ngomong apa tadi? Oh, orang kerja ya. Orang dulu kalau kerja, kalau pergi keluar dari rumah, gak ada yang bilang cari duit. Tapi bilangnya mau cari nafkah yang barokah. Cari nafkah yang barokah. Jadi ujung-ujungnya cari berkah. Pergi pengajian. Itu kalau pulang orang tuanya nanya, berkatnya mana? Betul tak? Berkatannya mana? Sekarang ibu-ibu ngomong sama suaminya, Mas, pergi cari duit yang banyak. Betul? Anaknya pulang dari pengajian, bukan berkatannya yang ditanya, mana snacknya? Snack. Jadi snack. Kerdusannya mana? Bukan barokah lagi yang dipakai. Orang dulu yang dipakai kata barokah. Nah, padahal ada satu cara untuk menjadikan semuanya berkah. Coba tadi waktu makan baca doa enggak? Lali. Saya itu pernah diundang makan. Itu kebetulan yang makan ustadz-ustadz semua.
Jadi hidangannya itu yang jamu, karena jamu ustadz, muliakan luar biasa, makannya enak-enak. Nah, salah satu teman saya ustadz itu setelah makan berlangsung 5 menit, dia sengaja teriak. Beliau sengaja teriak dengan suara keras sambil ngangkat tangannya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu kan doa yang dibaca kalau orang lupa baca bismillah di awal ya. Jadi karena makanannya enak, mungkin ada yang lupa. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau saya nanya sama jenengan, tadi makan baca doa tidak? Jenengan mikir, itu bukti kalau jenengan lupa. Mikir berarti lupa. Doanya makan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkatilah apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Berkati. Allahumma barik lana fima razaqtana. Rajab, Allahumma barik lana fi rajab. Minta barokah. Sekarang saya mau nanya sama hadirin semua. Konsep minta berkah ini udah jadi konsep hidup atau lupa? Nah, kadang orang itu cari utangan nggak niat cari berkah. Sementing itu. Piye carane sementing itu. Lupa sama namanya barokah. Padahal 1 miliar kalau nggak berkah banyak masalah nanti. 1 rupiah kalau berkah akan bawa nikmat yang luar biasa. Karena itu kalau kita lihat Mekah di Al-Quran itu Allah Ta'ala mengatakan bil Bakkata mubarakah. Di kota Mekah yang diberkati. Kota Mekah yang diberkati. Coba cek secara bentuk fisiknya di Mekah itu ada apa toh? Apa ada danau yang indah di sana seperti Danau Toba? Apa ada gunung yang hijau seperti pegunungan di Indonesia? Apakah ada di Mekah itu tanah lapang isinya perumputan yang menghijau dan indah? Enggak. Batu sama pasir. Batu sama pasir. Bentuknya begitu. Tapi kok ya subhanallah, semua ada di Mekah. Semua ada di Mekah. Mau buah-buahan model apapun ada. Bahkan manusia model apapun ada. Jangan kalau mau lihat modelnya manusia di dunia, putune Mbah Adam alaihissalam di dunia modelnya bagaimana? Cari di Mekah, ketemu. Mau cari orang yang hitamnya seperti jasnya bapak-bapak, ada. Saya dulu gak percaya itu, saya gak percaya. Masa ada ya orang hitam warnanya sehitam warna hitam. Masa apa? Saya kebetulan mau ke masjid, wudhu saya batal. Akhirnya wudhu yang di luar masjid ya, tempat wudhunya di situ. Begitu wudhu, saya noleh kanan, kaget saya. Kenapa? Wirung. Kaget. Dan bukan satu, rombongan. Tapi begitu senyum, giginya hitam, tapi gigi putihnya luar biasa. Sementara jenengan kulit sawo matang, giginya juga sawo matang. Gak usah dijelaskan. Paham maksud saya? Bil Bakkata mubarakah, berkah. Nah Indonesia ini, Masya Allah, negara kita ini sebetulnya negara yang berkahnya pol. Apa berkahnya? Begini, kalau bicara danau, banyak tempat lain punya danau. Bicara gunung hijau, banyak negara lain punya gunung hijau. Bicara tambang emas, banyak negara lain punya tambang emas. Tapi Indonesia punya sesuatu yang jarang dimiliki negara lain. Apa itu? Indonesia punya anak cucu Nabi Muhammad SAW terbanyak di dunia. Ada di Indonesia. Putunya Kanjeng Nabi itu terbanyak ada di Indonesia. Jadi kalau hitung-hitungan begini, hitung-hitungan ya. Saya mau ngajak mikir yang rada gampang. Bapak-bapak, kalau bapak tinggal di Bekasi, cucu bapak ada 200 tinggal di Solo. Kira-kira bapak sering enggak main ke Solo?
Bapak cinta enggak sama Solo? Seneng enggak sama Solo? Gara-gara Solonya atau gara-gara cucu Bapak tinggal di sana? Oke. Nabi Muhammad SAW cucunya terbanyak ada di Indonesia. Berarti Kanjeng Nabi sering enggak main ke Indonesia? Senang enggak sama Indonesia? Gara-gara Indonesianya atau gara-gara cucunya? Masya Allah. Makanya mestinya kita ya alhamdulillah ya, berkahnya negara kita ini luar biasa. Itu kekayaan yang tidak dimiliki banyak negara lain. Paham? Apa? Tapi jangan kemudian jenengan ketemu Habib berkahnya rambutnya dicabut. Berkahnya tangannya dipegang, diremet, dicokok. Bukan itu barokahnya. Berkahnya jempolnya dipegang, dicopot titik, ben getihnya metu. Biar darahnya keluar. Mencintai, hatinya sayang, hatinya mendoakan. Makanya kalau tahiyat itu doanya beneran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan sholawatmu untuk Nabi Muhammad dan juga untuk keluarga anak turunan Nabi Muhammad SAW dengan cinta. Begitu kita ini mendoakan dengan cinta, maka kita akan dapat berkahnya. Berkahnya siapa? Berkah itu miliknya Allah. Berkah itu yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita punya cinta, Allah jadikan kita ketempelan barokah. Sampai di sini paham? Alhamdulillah, 1 jam lewat 8 detik. Tambah lagi boleh? Saya tadi nyupir dari Solo, nyupir sendiri sampai Jakarta, Bekasi sini ya. Kemudian nanti dari sini saya nyupir ke Bandung. Ya, dari Bandung saya mau ngejar di 3 tempat, mungkin subuh. Ya, balik ke Jakarta karena malamnya mau ceramah di Bintaro insyaallah. Kemudian lusanya saya ceramah lagi di daerah Jakarta, ada di Masjid Pondok Sunda Kelapa ya, Masjid Sunda Kelapa insyaallah. Setelah itu saya nyupir lagi ke Solo dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kira-kira kalau ceramahnya saya tambah lagi itu dengan tekun ya? 1 jam ini udah terasa belum? Nah, kok berkah betul ya? 1 jam gak kerasa gitu ya. Tambah dikit boleh ya? Ini baru mulai. Baru mulai paham ya. Paham. Berkah. Makanya ya, nasihatnya kiai dulu. Ya, nasihatnya kiai dulu. Itu santri-santrinya suruh deket-deket sama anak cucu Nabi Muhammad SAW. Gak suruh lihat apa-apanya, suruh lihat ini kakeknya adalah Nabi Muhammad SAW. Kamu senengkan cucunya, nanti yang seneng kakeknya, lucunya. Bisa membalas apa-apa. Itu rahasia barokah. Itu untuk Indonesia, negara yang kita cintai. Makanya Indonesia itu aneh. Negara lain gelundung, Indonesia nggak gelundung. Betul ya? Negara lain hebohnya kebangetan, Indonesia ya heboh-heboh biasa. Betul kan? Negara lain, ya kalau kena pemilu seperti Indonesia mungkin udah perang. Di negara kita ini pemilu hebat apapun, ya orang kampung ya alhamdulillah, ayam tentrem damai-damai saja. Betul kan ya? Di negara kita itu harga barang naik, alhamdulillah ya rakyatnya tetap duduk jagongan, ya keluar dari rumah itu cari cakruk, ya duduk bawa puhung, pisang goreng, kopi, nongkrong bareng. Orang-orang mumet ketemu orang mumet tapi ngakak bareng. Itu adanya cuma di Indonesia. Di negara lain orang mumet nggak mau ketemu orang mumet. Dan kalau orang mumet ketemu orang mumet gak bisa ngakak bareng-bareng mumet. Jadi orang mumet ketemu orang mumet bisa ngakak adanya di mana? Indonesia. Makanya pakar-pakar jiwa internasional
Lihat Indonesia bingung. Ada apa di Indonesia? Kenapa Indonesia ini begitu kuat? Jawabannya adalah karena leluhurnya sudah ngajari sesuai syariat Islam dengan prinsip mangan, orang mangan, yang penting kumpul. Miskin gak jadi masalah, yang penting kumpul. Nah sekarang datang corona kurang ajar. Kumpul mau dihilangkan dari Indonesia. Simbah pun ngendika. Mangan orang mangan, yang penting corona gak corona, yang penting. Gitu aja kok repot. Paham? Jadi kekayaan termahal juga di Indonesia adalah budaya suka kumpul, suka duduk bareng. Itu mahalnya luar biasa. Jaga itu jangan sampai hilang. Oke lanjut. Barokah. Ini kadang ada cara nggapai berkah yang paling gampang. Tadi belum saya sampaikan ya. Paling gampang. Apa itu? Orang tua. Bapak ibu. Sebelum saya lanjutkan ke sana, coba kita cek salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya wabarakatuh atau wabarakatuh? Wabarakatuh. Bentuknya satu atau jamak? Jamak. Jadi kalau kita ketemu muslim, suruh mendoakan muslim tadi dapat berkahnya satu atau berkah yang banyak? Banyak. Berarti kalau kita jadi muslim, suruh cari berkah yang sedikit atau berkah yang banyak? Berkah yang banyak. Mau tahu enggak berkah terbanyak ada di mana? Di orang tua. Contoh, simpel saja, mendoakan orang tua. Baru mendoakan, belum ngasih makan, belum ngasih pakaian, belum ngasihkan duit kita semua ke orang tua, belum bangunkan rumah, belum belikan mobil, cuman mendoakan orang tua. Doakan orang tua. Satu ini saja. Dikatakan dalam sebuah riwayat, kalau ada seorang anak semasa hidupnya durhaka kepada orang tuanya, setelah orang tuanya meninggal, dia sadar, sadar. Terus dia mau mengunjungi makam orang tuanya, kemudian di situ dia mendoakan orang tuanya agar dapat ampunan dari Allah Ta'ala, maka Allah mengampuni dia dan mencatatnya sebagai anak yang berbakti. Baru mau mintakan ampun sama orang tua, anak yang seumur hidupnya durhaka, kemudian sadar orang tuanya udah meninggal, mintakan ampun buat orang tuanya, dirubah sama Allah catatannya dari anak durhaka menjadi anak berbakti. Dosanya diampuni semua gara-gara mintakan ampun buat orang tua. Makanya kita diajarkan untuk mengucap Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam hadis yang lain Rasul juga menyatakan sallallahu, Allah tidak akan pernah menghentikan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mau mendoakan orang tuanya. Jadi kalau kita nggak putus-putus doakan orang tua kita, rezeki kita juga tidak akan putus. Makanya yang mumet cari duit buat bayar utang nggak bisa-bisa. Saya punya untuk bangun majelis, tanahnya itu mahal, masih ada kurang 2 miliar. Nanti 24 April harus dibayar lunas. 24 April harus dibayar lunas. Kurang 1 bulan lagi, kurang lebih 2 miliar. Tapi alhamdulillah, wajah saya ini wajah orang yang bingung atau santai? Bingung atau santai? Santai kan ya? Yo nyetir sendiri, yo ngaji, yo ngakak, yo tenang-tenang saja, betul kan? Bahkan teman sugih itu saya nggak punya. Rata-rata teman saya fuqara wal masakin. Rata-rata. Tapi saya tuh senang. Karena orang-orang miskin tuh kalau ketemu sama orang miskin saling membahagiakan. Betul ya? Saling membahagiakan. Masa ada yang transfer sama saya itu jawabannya begini, Habib minta maaf, saya hanya bisa ikut ambil 10.000 tiap hari. 10.000 tiap hari. Karena saya jualan sebelah. Jualan sebelah bisa transfer tiap hari 10.000, bantu melunaskan majelis. Sementara kadang kita ini yang sugih,
Baru ngasih 1 juta udah merasa ngasih banyak. Bisa ngasih 100 juta, ustadznya harus tunduk sama saya. Ustadznya harus hormat sama saya. Tapi kalau yang teman-teman saya yang susah-susah, itu ngasih dengan hatinya merendahkan diri. Maaf, saya cuma bisa bantu sedikit. Ini orang-orang yang luar biasa. Nah, boleh saya cerita sedikit? Resepnya apa kok saya nyantai? Jawabannya simpel. Karena saya yakin orang tua saya berkah. Jadi saya tinggal ngomong sama almarhum ayah saya udah meninggal. Saya samperin kuburannya. Ibu saya masih hidup, semoga panjang umur terus sehat walafiat bahagia samanya, amin. Saya samperin dua-duanya. Ayah saya ngomong assalamualaikum bapak. Orang itu kalau masuk kuburan disuruh ucap assalamualaikum ya ahlal kubur. Karena jumlahnya banyak. Yang dikubur di sini mudah-mudahan jenengan selamat ya. Insya Allah kami segera menyusul. Kan kalimatnya begitu tuh ya. Nah tapi kalau ketemunya cuma satu, habis ngomong yang banyak terus marah nih bapaknya, ya ngomong dong, Pak, assalamualaikum, kan begitu. Assalamualaikum Pak. Kalimat selanjutnya, anak di alam barzah sana lebih dekat sama Allah. Doanya ayah buat anak kan pasti kok kabul. Dongakno anakmu, biar rezekinya gampang berkah. Ibu saya tak mintain doa. Bu, waktu itu hutangnya saya itu 7,7 M harga tanah itu. Saya beli 7,7 M harus dibayar dalam setahun. Alhamdulillah saya bangun asrama santri 4 lantai, selesai pembangunannya. Iya. Kemudian tanahnya nanti 24 April genap setahun. Genap setahun. Hanya kurang 2 miliar. Itu kan berarti kan gampangnya luar biasa. Karena waktu saya mau beli tanah, saya nanya sama ibu saya, Bu, itu mau saya beli, kesian kalau ikut santri weekend tidurnya di musola, kesian. Mau saya bangunkan, harganya 7,7 miliar. Ibu saya jawabannya, insya Allah awakmu itu di 10 miliar. Wamin saya. Jadi saya nggak mikir lagi. Nah kebanyakan kalian tidak. Kalau orang tuanya ngomong, kalian mikir, ya 10 M Bu, tapi ya dari mana? Betul kan? Betul kan ini? Ya. Nah, tak dongakno nanti rezekimu melimpah ruah. Melimpah ruah ya melimpah ruah, Pak. Tapi ini kenyataan duit gak ono. Kenyataan duit kan. Nah, saya doakan nanti hidupmu mudah semuanya. Pak, mudah sih mudah. Tapi ini sekarang anakmu lagi stres. Barusan dipecat, cari kerja nggak dapat. Bapak kok bilang mudah. Ini nggak percaya sama berkahnya orang tua. Saya percaya, sebab yang ngomong bukan saya. Yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Doanya orang tua pasti kok kabul buat anaknya. Jadi saya nggak mau mikir, nyantai saja. Oh ibu saya udah ngucap, ya udah selesai, lunas. Loh, Bib, nyatanya masih kurang 2 miliar, tanggalnya juga belum datang. Tanggalnya kan masih 24 April. Kenapa dipikir sekarang? Gitu aja kok repot. Malu tuh Gus Dur tuh. Gitu aja kok repot. Kabeh kok dipikir angel. Buat gampang, berkah. Karena percaya berkahnya orang tua, hidup tuh jadi enak. Apalagi doakan anakmu bisa beli, gak pakai ruwet, gampang, lunas, berkah. Amin. Nah yang lain ngomong, teman saya ngomong, nah yang itu aja belum lunas, kau udah mikir beli lagi. Orang mikirnya gak wani aneh awakmu. Saya itu heran sama orang, mikir saja kau gak berani. Seperti bapak-bapak, mikir aja gak berani. Udah yang paham, yang gak paham gak usah paham. Ya Bu ya, ya ibu-ibu kelihatannya lebih paham dari bapak-bapak. Jadi kalau udah urusannya sama Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, jangan pakai pikiranmu. Kalau Nabi berkata SAW, doa orang tua itu kabul, kamu jangan nanya, ya Bu, insya Allah punya mobil, cuman ya duitnya dari mana? Ibu jangan mimpi. Ibu jangan berkhayal. Masya Allah.
Ini kalimat yang salah. Jelas semuanya? Kalau dulu pendiri pondok ini mikir ya, nanti gimana membiayai pesantren ini, nanti bagaimana ngurus pondok ini, malam ini nggak ada pengajian, betul? Tapi beliau itu cuman Bismillah, Insya Allah barokah, selesai. Tanya sama kiai-kiai besar di seluruh Indonesia, pondok jenengan kok jadi besar? Pasti kalimatnya, dulu guru saya ngomong, Insya Allah barokah. Insya Allah barokah. Ajarono santri 1 tambah 1, Insya Allah barokah. Pesennya itu, Insya Allah barokah. Makanya sekarang kita melatih sama diri kita sendiri, Insya Allah berkah. Cek teman-teman yang bantu majelis saya. Kalau saya jawab di WhatsApp itu, jawaban saya, Alhamdulillah, jazakumullah khairan, Insya Allah berkah. Selalu gitu, Insya Allah berkah. Karena kalau udah berkah, numu itu ada tumbuh. Jadi kalau berkah, tambah. Cek itu poros. Betul kan ya? Wajahnya dicari orang banyak. Lah kamu ganteng tapi nggak berkah. Orang lihat sebel. Betul kan ya? Pak Yai wajahnya biasa, apalagi yang ganteng. Pak Yai yang wajahnya biasa, kalau bahasa Asy'ari kan ganteng. Yang ganteng berkah. Fotonya dipajang di mana-mana. Lah fotomu, bojomu gak gelem majang. Jangankan orang lain gitu kan ya. Kenapa? Karena beliau-beliau ini wajahnya barokah. Sehingga semakin tua tumbuh, berkahnya tumbuh di wajahnya. Orang lihatnya senang. Sudah dikubur, wajahnya tetap dipasang di mana-mana. Wajahnya menenteramkan, meneduhkan, barokah. Bu, Ibu, pengen suami yang wajahnya ganteng atau berkah? Alhamdulillah Pak. Jawaban 100% mengatakan suami yang wajahnya berkah. Jadi nanti kalau pemuda-pemuda di sini wajahnya kurang ganteng, kalau melamar ngomong saja sama calon mertua. Ibu, Bapak, Alhamdulillah, wajah saya memang kurang ganteng, tapi insya Allah wajah saya barokah. Kamu kok bisa bilang wajahmu berkah? Wajah saya ini 5 waktu sujud ke lantai, nyembah Allah Ta'ala. Wajah saya ini biasa saya temukan wajahnya para kiai, wajahnya para ulama. Wajah saya ini suka memandang wajahnya orang tua. Insya Allah wajah saya barokah. Kalau Bapak Ibu terima saya jadi mantu, insya Allah saya juga akan suka lihat wajah Bapak dan Ibu. Karena kalau saya diterima jadi mantu, otomatis engkau adalah orang tuaku dan aku suka lihat orang tuaku. Pilih mana Pak? Daripada nanti punya mantu yang gak suka sama Bapak, kan pilih saya yang suka sama Bapak. Masya Allah. Wajah yang barokah. Terakhir, belum selesai, tapi terakhir. Apa itu terakhir? Rumah kita. Rumah itu kan isinya kita. Kalau udah menikah pasangan hidup, ya. Kalau ada orang tua kita, insya Allah lebih berkah. Orang tua kita, rumah kita ini udah dikonsep berkah atau belum? Contoh, kita lihat rumah orang Jawa tempo dulu. Orang Jawa tempo dulu tuh kalau bangun rumah, latarnya lebih luas daripada rumahnya. Betul ya? Halamannya lebih luas daripada rumahnya. Kenapa? Niatnya banyak. Anaknya tonggo biar bisa main. Main. Kalau ada perlu tonggo bisa dipakai. Mau parkir juga gampang. Kemudian cek kamarnya sama ruang tamunya besar mana? Ruang tamunya jembar, betul? Luas. Coba cek lagi. Punya enggak kamar mandi untuk tamu? Punya. Di depan itu selalu ada kamar mandi untuk tamu.
Air minum yang tersedia untuk tamu ada enggak? Ada. Kendi itu selalu tersedia. Itu orang Jawa kuno. Nah kita ini kan Jawa modern. Tapi untuk orang Bekasi sama Jakarta kan nggak mengakoni dirinya orang Jawa. Maunya dibilang orang Jakarta. Walaupun tinggal di Pulau Jawa. Kadang ya lucu. Habib dari mana Habib? Dari Solo ya? Iya. Oh Jawa ya Habib ya. Jadi Solo itu Jawa. Kalau Bekasi sama Jakarta, Jabodetabek bukan Jawa. Nggak tahu itu planet lain kelihatannya. Pulaunya namanya bukan Pulau Jawa. Itu bukan beda-beda kan, saking kelihatan. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur lebih Jawa nih, lebih kental Jawanya. Itu memuliakan orang Jawa Tengah dan Jawa Timur, sebuah kehormatan. Coba kalau kita cek, kalau kita cek rumahnya orang Jawa kuno itu, kalau kedatangan tamu seneng. Tapi kita ini Jawa modern, mohon maaf, rumahnya tidak dikonsep rumah berkah. Kamar mandi untuk tamu nggak ada. Tempat untuk tamu bermalam nggak ada. Kamar tamu nggak ada. Halaman hilang. Halamannya hilang. Yang dipikirkan kamar pribadi, kamar anak. Kamar pribadi, gak nginep gini. Mudah-mudahan tidak tidur di sini. Kalau tidur di sini, naruhnya di mana ya? Kalau orang dulu lain, mudah-mudahan tidur di sini. Ya, ini kamarnya, silakan pakai. Udah saya siapkan, cuma Pak kabeh. Yang nggak punya kamar untuk tamu, itu ruang tamunya pasti ada dipannya, ada ambennya. Ada ambennya. Duduk di situ, tidur di situ, makan di situ. Modalnya cuma kasih tirai, selesai. Hormat tamu, makanya barokah. Nah kita ini sekarang enggak. Mohon maaf ya Bu, Ibu punya dapur kan Bu? Punya. Toilet ada kan Bu? Ada. Mohon maaf, ruang khusus 2x2 saja, nggak usah besar-besar. Khusus untuk sholat dan ngaji bersama suami istri. Ada tidak? Cek. Yang ada. Tapi banyak yang tidak ada. Bahkan yang nggak ada itu jawab, Beb, kan sholat bisa di mana-mana. Saya sholat di kamar saya. Saya bisa sholat di ruang tamu. Yang penting gelar jaga beres. Itu jadi tempat sholat, tempat ngaji saya. Saya akan jawab juga. Masak di mana-mana juga bisa. Bawa kompor di kamar juga bisa. Bawa kompor di tempat tamu juga bisa. I'ok di mana-mana juga bisa. Kamu mau, maaf saya ngomongnya belak-belakan ya. I'ok di sana, i'ok di sini juga bisa. Tapi kenapa untuk i'ok kamu buat toilet, untuk masak kamu buat dapur, untuk sholat kamu di mana-mana? Kok lihat saya nggak enak kenapa? Masuk akal ini. Nah, kalau mau rumahnya barokah, siapkan tempat khusus diniati. Walaupun seukuran sejadah, sejadah. Ini musola kami, tempat untuk ngaji, zikir, wirid di tempat ini. Disitulah nanti malaikat kalau datang alamatnya jelas. Malaikat mau datang jelas alamatnya, karena malaikat gak mungkin masuk ke toilet. Nggak ada. Malaikat rahmat gak mau masuk toilet. Malaikat ke dapur baunya berambang bawang, malaikat gak suka. Malaikat nonton TV anti, masa malaikat nonton sinetron? Nah, malaikat carinya tempat zikir, tempat wirid. Lah kalau di rumah malaikatnya manggil teman-temannya, di sini saja makanan kalian zikir wirid ada di sini. Malaikatnya kumpul di situ. Malaikatnya kumpul di situ. Sehingga rumahnya sejuk, adem. Semua orang yang masuk bingung. Omahe jane iki ya cilik, reot, tapi kok hatiku ayamnya luar biasa. Kenapa? Barokah. Ada berkah di situ. Nah ini yang harus kita konsep sekarang. Gimana caranya rumah kita berkah? Gimana caranya tempat kerja kita barokah? Gimana caranya kendaraan kita berkah? Gimana caranya waktu kita berkah? Biar semuanya berkah. Gimana caranya handphone kita berkah? Handphone ini saya beli khusus untuk streaming, untuk pengajian.
Dan kalau untuk pengajian, saya nggak pernah beli handphone yang murah. Saya beli handphone yang terbaik. Syukur-syukur kalau murah. Paham ya? Niatnya cari yang terbaik. Kenapa? Buat pengajian. Akhirnya harganya mungkin 13 juta, mungkin 18 juta. Tapi berkahnya, ada yang gara-gara nonton tayangan ini, yang tadinya lupa sama Allah jadi ingat sama Allah. Yang tadinya putus asa jadi punya asa. Yang tadinya sumpahnya hilang. Sementara yang lain punya handphone, mungkin nggak seperti itu. Handphonenya cuma buat selfie tok. Handphonenya cuma dibuat main game. Bukan bilang nggak boleh loh ya. Makanya kalau kamu punya handphone, jadikan handphonemu berkah. Ya pas pengajian direkam, sampai rumah ditontokkan sama keluarga. Ini loh tadi rekaman pengajian, entah suara entah video, sehingga handphonenya barokah. Nah, ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah 1 jam setengah kurang 5 menit saya udah bicara. Kalau Anda menyuruh saya melanjutkan, tanda-tanda Anda manusia yang punya perasaan. Ya punya perasaan, tapi kurang digunakan. Sudah tahu ustadznya nyupir sendiri dan akan nyupir lagi, tapi tidak boleh berhenti. Pertanyaan saya sebelum ini saya akhiri, masih takut sama corona? Masih prasangka buruk? Mudah-mudahan kamu sehat. Gemakan sholawat bil qulub. Ya, di mana-mana, musola, langgar, majelis ilmu, walaupun cuma sekali, ajak umat baca sholawat. Kalau udah sholawat datang penyakit minggat dengan sendirinya. Baca sholawat, hati akan tentram, jiwa akan tentram, pikiran akan tenang, sehingga setan was-was akan tersingkirkan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada jin, ada manusia yang bisik-bisik, hati-hati. Hati-hati kalau kebanyakan namanya bukan hati-hati, sakit jiwa saudara-saudara. Iya, hati-hati kalau kebanyakan namanya sakit jiwa. Contoh boleh? Hati-hati loh, nanti ada gempa bumi loh ya. Akhirnya nggak jadi tidur di dalam, tidur di latar, tidur di halaman rumah. Dibisik lagi, hati-hati loh. Sekarang musimnya tuh tiba-tiba muncul ular. Akhirnya nggak jadi tidur di latar. Di dalam takut gempa bumi, di halaman takut muncul ular. Akhirnya cari dia kursi, duduk di kursi. Hati-hati loh. Zaman sekarang ini banyak orang ngelamun. Orang naik motor, naik mobil ngelamun, banyak loh yang menggok tiba-tiba nabrak rumahnya orang. Kamu di latar nanti ditabrak. Akhirnya dia nggak jadi tidur di latar, nggak jadi tidur. Akhirnya keluar dari rumah, jalan-jalan, dibisik lagi, hati-hati loh. Akhirnya mati ngadeg. Karena di setiap tempat dia bisa mati, betul kan ya? Di setiap tempat dia bisa mati. Hati-hati kena. Udah ngomong saja sama yang ngomong hati-hati. Aku sudah cukup berhati-hati. Aku muslim dan aku sudah sangat berhati-hati. Dengan aku sholat, dengan aku zikir, dengan aku wudhu, dengan aku jalankan sunnah Nabi. Aku sudah jalankan semua standar kebersihan interakhirat. Siapapun yang mengajarkan tidak mungkin bisa lebih sempurna dari ajaran Islam. Gak peduli organisasi apapun, ajaran Nabiku yang terbaik dan terbersih. Selesai. Karena agamaku an-nadzafatu minal iman. Selesai. Gak perlu standar internasional. Kita punya standar interakhirat. Ya, gak perlu standar internasional. Muslim punya standar interakhirat. Jelas? Nah, nanti kalau biasanya di kebuli, kadang ya nasi putih biasa, ada 5 orang makan, yang satu batuk-batuk. Kamu ikut makan atau nyingkir? Nanya saya, makan atau nyingkir? Atau orangnya kamu singkirkan? Makan sama las-las. Waduh, kok saya batuk neng kini ya? Yang batuk kok di sini ya? Masya Allah. Jangan begitu. Dah, kul biyaminik. Sambillah wa kul biyaminik. Kama qala sallallahu. Baca bismillah. Makan dengan tangan kananmu. Sebelumnya cuci tangan. Makan yang di dekatmu. Jangan ambil yang jauh-jauh. Selesai. Berkah.
pun gak usah kaget nih mikir sakit nasib selesai. Ya sakit nasib. Langkah berikutnya berobat, berdoa tanpa henti. Udah gitu. Dan jangan pernah menyalahkan siapapun. Jangan ngomong gara-gara sing watu dia ini loh. Gara-gara yang batu itu saya ketularan. Akhirnya saya jadi begini. Hidup nyalahkan orang lain dan takut sama orang lain. Naudzubillah min dzalik. Jelas? Ya, alhamdulillah. 1 jam setengah tepat lewat 8 detik. Saya udah bicara. Akhir pengumuman dari saya, bagi yang berminat untuk beli buku saya, judulnya Telaah Hikmah Arba'in An-Nawawiyah, bisa dicari. Ya, cari di, entah ada teman-teman saya yang jual di pengajian ini, di mana saya juga gak ngerti. Ya, saya belum ketemu. Harganya Rp100.000. Beli bukunya, raih pahala pelunasan tanahnya. Karena uang itu digunakan untuk melunaskan tanah dan semua kegiatan masjid serta kegiatan manfaat lainnya, insya Allah. Sehingga bukunya ya tetap sama harganya segitu, cuman jenengan dapat pahala yang plus. Bukan cuma pahala beli buku, tapi pahala manfaat dari uang tersebut digunakan untuk melunaskan tanah majelis. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa bersama. Judulnya doa bersama, ya bersama-sama berdoa. Doanya apa? Gak ada doa yang lebih indah dari sholawat. Ya sekarang ini kan kita lagi banyak yang sakit nih ya di dunia. Indonesia kan cuma 4 orang tuh yang kena corona, yang sudah dinyatakan gitu kan. 2 tambah 2 kalau saya nggak salah baca berita. Ada yang stroke, ada yang demam berdarah, dan penyakit lain yang tingkat kematiannya lebih tinggi. Kok itu sekarang dilupakan? Seakan-akan yang sakit itu yang cuma kena corona, yang lain tidak sakit. Pokoknya semua yang sakit di dunia ini, khususnya saudara muslim kita, yuk kita doakan dengan sholawat tibbil qulub. Kita baca bersama-sama 3 kali. Dengan begitu pengajiannya selesai. Dan saya nanti minta izin, saya mau langsung ke mobil saya. Dan minta maaf, saya tidak salaman. Salamannya pakai hati, karena tangannya dipakai buat nyopir. Dipakai buat nyopir. Kalau jenengan kan salaman cuma sekali, selesai. Lah yang lain juga sekali selesai. Lah saya nggak selesai. Bang. Jadi jenengan bukan cuma sekali, iya sekali kamu, temanmu juga sekali. Tapi saya berkali-kali. Belum lagi ketemu salaman yang model-model. Kalau zaman Nabi kan salaman modelnya mungkin cuma 1 atau 2. Di Indonesia salaman modelnya macam-macam. Bro, Pak. Wah, ada lagi yang Habib. Sama dipuntir. Habibnya udah di depan, dia di belakang. Habib ditarik tangan, cek, digeret begitu kan, macam-macam. Karena cinta. Oh, namanya cinta itu kan buta ya Pak ya. Orang cinta buta, yang dilihat cuma tangan yang dicintai. Wah, doyak tangannya. Wah, ada yang berakot segala. Wah, ada yang saking cintanya itu cium saya. Laki Bu, tenang Bu. Cium saya. Cuman yang jadi masalah itu kumisnya tebel. Kemudian juga di bibirnya itu ada airnya, terus nempel maplok. Wah, itu anugerah katanya yang mungkin rikul mukmin syifa Habib. Ya, ludahnya mukmin itu obat. Iya ya obat, insya Allah obat, tapi ya jangan kayak ngono gitu ya. Obat tapi ya jangan seperti itu. Nah, untuk menghindari hal-hal yang hil-hil, maka saya minta izin gak jabat tangan, tapi jabat hati. Saya tak mewakili pegang tongkat sambil jalan nanti. Saya nyoteng sendiri, ya, berdikari, ya, mandiri. Minta sama Allah biar bisa. Kalau nggak bisa baru minta dibantu orang lain. Selama masih bisa ya usaha sendiri. Niat biar majelis ini manfaat. Pindah ke alam sana, saya pindah ke alam sana. Mungkin rekaman videonya masih ada, ditonton orang, dapat manfaat. Itu barokah namanya barokah. Mari kita baca salat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulub wa afiyatil abdani wa
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Ya, gemakan selawat tibil ulu sehingga kita nggak takut lagi ngadepi penyakit model apapun karena kita udah punya obatnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini barokah dan manfaat. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, bisa bahagiakan orang tua kita dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin.